2009 baru muncul komunitasnya. Disebut Frogman. Oh, ini yang dinamain Frogman ya? 31 chapter di seluruh Indonesia. 12 jutaan. Itu udah masuk Gisok Warrior Indonesia. Sekarang Om, berapa sekarang Om? Punya koleksi dari jam tangan Gisoknya? Kurang lebih sekitar 30-an lah. Wow, 30. Nggak cepat langsung naik. Oke, jumpa lagi dengan saya dari AJ Cafe Channel. Kali ini luar biasa sekali. Kami di sini kedatangan tamu yang sangat istimewa dari komunitas Gisok Warrior Indonesia. Kita sambut bintang tamu kita, Om Adit dan Om Prio. Apa kabar Om Adit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Om Adit ya. Om Prio gimana kabarnya Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pakai baju kuning-kuning ini Iya, baju apa nih Om? Ini sebenarnya sih kita nggak janjian sih sebenarnya, cuma memang karena kita punya Jodoh kan. semester yang sama, jadi ya akhirnya kita samaan baju, cuma nggak janjian. Oke, buat AJ Cafe Channel. Jadi kalau kita bicara tentang Gisok, siapa yang nggak kenal Gisok Om? Yes, Nggak Om? betul. Dari zamannya kita SMP, SMA, ini jam-jam yang paling kita idolakan. Betul. Karena kalau udah pakai Gisok kelihatannya laki banget gitu Om ya. Makanya kali ini pembahasannya akan sangat menarik sekali. Kita akan bahas Gisok, mulai dari komunitasnya sampai barang-barangnya. Kita udah ada display juga di sini. Nanti kita akan jelaskan Gisok dari mulai harga paling rendah mungkin sampai dengan yang paling tinggi ya. Yes. Yang paling rare dan juga ada juga yang kolaborasi ya Om. Yes, Oke, Om, sebelumnya kita mau bicara dulu tentang komunitas nih. Karena banyak juga dari pemirsa ataupun penonton AJ Cafe Channel pasti belum tahu nih yang namanya Gisok gitu ya, punya komunitas. Padahal banyak di luar sana yang punya jam tangan Gisok. Termasuk saya ini Gisoknya ya mungkin biasa ya, standar ya. Tapi standar Gisok di atas 1 jutaan ya, pasti ya Om ya. Nah, Om, jelaskan sedikit aja tentang GSWI ataupun Om punya chapter itu di arah mana Om? Depok ya. Jadi ini chapter Depok, sekali lagi AJ Cafe Channel. Yang kami undang istimewa di sini adalah anggota atau member dari komunitas Gisok Warrior Indonesia Depok. Ya. Silakan Om Adi dulu mungkin yang bisa tahu. Terima kasih Brother Adi. Jadi memang di Indonesia Agak deketin sama mikro. Di Indonesia memang ada Ya. komunitas sendiri untuk pecinta jam Gisok ya. Oke. Namanya ini Gisok Warriors Indonesia. Warrior Om ya? Indonesia. Kayak orang Jepang tuh Oh Warrior. iya, iya. Memang dari Jepang kan ya? Iya, Oh. aslinya memang dari Casio kan. Casio Oh, oke. tahun 83 dibikinlah produk G-Shock ya, yang sampai sekarang itu masih Maaf, sorry Om, tahun 83. 3. Jadi dari tahun 83 ya? Yes, betul. Oke. Nah, lanjut ke G-Shock Warrior sendiri, kita ini sebenarnya muncul itu di 2009 Om Adi. 2009 Ya. baru muncul komunitasnya. Ya. Oke. Nah, dulu sebenarnya kan belum ada Facebook kan. Ya. Jadi kita forum ke komunikasi antar pecinta G-Shock itu di Kaskus. Di Kaskus. Di Kaskus. Memang kan dulu belum ada kan? Sebelum ada Facebook berarti forumnya itu adanya di Kaskus. Di Kaskus. Oke. Lalu 2010 karena memang kebutuhan makin banyak, Ya. pindah ke Facebook. Oke. Facebook dirubah menjadi G-Shock Warriors Indonesia. Dulunya G-Shock Edik namanya. Gisok Edit. G-Shock Edik. Oh. Oke. 2010 Ya. dirubah jadi G-Shock Warriors Indonesia, bertepatan dengan pindahnya dari Kaskus ke Facebook. Oke. Baik, jadi kalau kita bicara para pencinta atau pemilik dari jam tangan Gisok, kalau mereka mau bergabung di Gisok Warrior Indonesia, berarti sekarang tinggal mendaftarkannya di Facebook Ya, aja. betul. Jadi gini, kalau memang ada yang memang dia berminat untuk jadi member, Ya. bisa add di Facebooknya kita ya. Oke. GSW Nanti Facebooknya ada, akan muncul. Ya. Nah, kemudian biasanya kan memang di GSW ini kan dia ada beberapa chapter ya di seluruh Indonesia ya. Jadi udah tersebar di seluruh Indonesia. Sampai di Wow. 2021 ini ada 31 chapter di seluruh Indonesia.
31 chapter di seluruh Indonesia. Yes, itu dari Sumatera sampai di NTB. Wow. Jadi kalau misalkan ada teman-teman misalkan dari Solo misalkan, Ya. bisa add di Facebook GSWI, Ya. lalu dia bisa menghubungi ada di Facebook sendiri PIC di chapter Solo. Oh, oke. Jadi, sorry, 33 chapter, 31. 31 dari provinsi kita. Itu masing-masing provinsi, kota atau gimana dong? Kota sebenarnya sih. Oh, kota aja. Kota ada juga kota. Jadi bisa jadi di satu provinsi banyak kota, Iya, ada beberapa gateway juga. Contoh kayak Jawa Tengah kan ada Iya. beberapa provinsi ya. Iya. Nah, itu ada Semarang, Iya. itu juga ada kita di sana. Oke. Kemudian ada juga Pekalongan, Aha. Pekalongan Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Nah, kemudian ada juga Solo. Solo. Solo juga ada, Purwokerto juga ada. Oke, Om, ini bicara tadi kan katanya dari GSWI Depok ya. Hmm. Kalau Depok itu kan biasa, ya kita tahu lah bukan kota besar gitu ya. Yes. Sejak kapan dong Oh. ada G-Shock Nah, Depok? Untuk Depok sendiri, Ya. pecinta G-Shock Depok, Ya. kita biasa sebutnya GSWI chapter Depok ya. Ah. Itu mulanya ada di tahun 2016 sekitar Oktober Om. 2016 Yes. Oktober. Oktober. Wih, ulang tahun dong bentar. Nah iya, Nah. makanya pas kan tadi Iya, podcast oke. oleh Aji Cafe kan. Iya, iya. Nah kemudian sampai saat ini untuk member GSWI chapter Depok ada sekitar 92 Om. Wow. Yes, betul itu kita memang ada kegiatan rutin setiap bulannya untuk meet up. Oke. Jadi memang kita meet up itu tiap bulan, kadang di hari Sabtu atau Minggu. Yang penting kita punya kegiatan setiap bulan itu untuk meet up, saling bertemu lah ya, ngobrol, jual beli kayak gitu. Wow, Aceh Cafe Channel. Jadi nggak cuma masuk komunitas aja yang ada di Facebook gitu ya, Yes. tapi ada meet up yang Ada diatur meet setiap bulan. Setiap mungkin bulannya. Setiap bulan rutin Yes, ya. betul, betul. Kalau di komunitas mobil Kopdar namanya. Oke. Kalau di G-Shock tuh Kopdar juga bukan? Sebenarnya sama sih, tapi beda istilah aja. Beda istilah aja. Kalau di maksudnya di kita itu namanya meet up, mungkin kalau di mobil Kopdar. Sebenarnya sih sama sih. Oh, menarik sekali. Om Priyo nih sekarang. Om Priyo pertama kali bergabung di G-Shock Warrior Indonesia. Saya pengen tahu nih, dan juga pasti pendengar AJ Cafe Channel nih, penonton setia kita nih mau tahu apa yang mendasari sampai akhirnya Om Priyo mau bergabung dalam G-Shock Warrior Indonesia. Yang pertama gini ya bro ya, Ya, kita tuh suka dulu, suka dulu. Tapi udah punya pastinya kan? pasti Pastinya udah punya. Oke. punya satu suka, Om dideketin ke mic-nya belum? akhirnya kan karena suka itu kan nambah Oh. tambah satu. Sorry, sebentar Om. Sebelum masuk GSWI, tapi berarti udah punya dulu Sudah kan? punya dulu. Habis punya baru searching di Facebook. Ya, betul. Paling banyak referensi teman atau memang niat sendiri nyari di Facebook? Kebetulan teman-teman di sekitar dekat rumah lingkungan Aha. itu banyak yang suka juga gitu. Oh. Jadi ya saya malah berburu bareng-bareng, terus kita diperkenalkan ininya apa, komunitasnya Ya, gitu, ya, terus tempat kumpulnya, base campnya, ya. nah, akhirnya kita gabung. Om, ini penasaran aja nih. Ya. Pertama kali masuk GSWI, G-Shock-nya baru satu dong masih? Ya satu dulu, awal satu. Begitu udah Dan yang masuk paling- G-Shock Warrior Indonesia. Sekarang Om, berapa sekarang Om? Punya koleksi dari jam tangan G-Shock ya? Kurang lebih sekitar 30-an lah. Wow, 30 Aceh Cafe Channel. Oh, jangan coba-coba masuk GSWI ya. Dari jam tangannya G-Shock yang satu udah nggak mungkin punya satu tuh. Minimal pasti beli lagi. Pasti. Begitu, Om Alin? Jadi gini, begitu kita tahu ada komunitas, Ya. itu resikonya adalah kita keracunan istilahnya. Ya. Bahasanya memang keracunan mungkin, tuh ya. mungkin sama kayak komunitas lain ya, contoh kayak Ah. penyanyi Om Adi, Ya. mobil, begitu Ya. tahu ada komunitas mobil, pasti Betul. pengen jajan mulu nih. Sama Benar, seperti benar. di GSWI ya. Jadi kita Oke. cuma punya satu, kemudian oh ternyata ada komunitas khusus pecinta G-Shock nih. Dia kemudian biasanya masuk ke Facebook ya Om Iyo Oh, iya, ya, betul. masuk ke Facebook. Iya. Kemudian Iya, karena iya. mungkin dia lihat-lihat di Facebook, wah modelnya bagus nih, Iya. harganya juga bagus nih, ya kan ya. Oke. Kemudian pas selanjutnya di rekening ada nih. Ya. Jadi ya izin nggak izin dengan orang rumah, Iya. akhirnya keracunan. Akhirnya sampai sekarang Om Iyo punya 30 dan itu dia salah satu memang resiko. Om Alin kalau punya berapa? saya sih nggak sebanyak Om Priyo ya, Iya. saya ya sekitar ada 20-an lah. Wow,
Itu namanya bukan racun. Ya, itu namanya ketagihan itu. Jadi edik ya. Edik betul. Makanya dulu namanya Gisok edik. Gisok Ya? edik betul. Jadi ini ya sekali lagi buat pemirsa penonton AJKV Channel ya, cari di Facebook GSWI Yes. ya. Apa namanya, note-nya di GSWI aja ya. GSWI. Pasti akan muncul di sana Nanti ya. akan ada tambahan GSWI komunitas Casio Gisok. Oh, oke. Jadi ada tambahan itu. Bicara komunitas, ada pengurusnya atau begitu aja sih? Oh, ada. Jadi gini, Ada ya? ada. Oke, bisa dijelasin. Oke, jadi secara kalau ngomong pengurus, memang kita punya ada pengurus pusat sebutannya, yaitu GSWI sendiri. Ya. Itu sekarang ini diketuai oleh Om Aryo Masudi, domisili di Tangerang Selatan. Nah, kemudian Itu GSWI Indonesia? Yes. Dan Oke. kita juga punya struktur kayak ada bendara umum dan juga sekretaris ya Oh, lengkap ya. untuk memonitor kegiatan-kegiatan setiap chapter. Oh, Oke, ada ADRT-nya juga betul? Ada. Oh. Dan kemudian di kepengurusan dari pusat juga ada kepengurusan di masing-masing chapter, Om Adi. Oh, baik. Jadi masing-masing chapter, contoh dari Depok pun ada Ya. kepengurusannya juga, ada ketua, ada wakil, ada bendahara, sama seperti chapter lainnya. Jakarta juga ada, Tangerang juga ada, Bogor juga ada, dan di daerah-daerah lainnya, misalkan kayak di Bandung, Surabaya, Malang, Pekalongan, Ada semuanya. Dan itu semua. terstruktur dengan Betul, baik. betul. Dari ketuanya sampai bendahara, Betul. sekjennya juga Betul, ada gitu, betul. sampai dengan ke membernya ya. Betul. Memang di setiap chapter itu memang masing-masing chapter dari pusat sendiri tidak membatasi kegiatan mereka. Gitu. Oh. Bahkan semakin banyak kegiatan, semakin bagus karena semakin berkembang komunitas ini di seluruh Indonesia. Wow. Gitu. Saya pengen deh. Nah. Nih dia tadi kan saya panggilnya Om aja nih. Kalau di komunitas Gisok panggilannya Om atau Bro? Sama Ya? Sama. Sama Om juga ya. Sama. Oke, berarti nggak salah saya panggilnya Om ya. Benar. Oke, Om. Jadi kalau kita bicara tadi masuk komunitas, saya masih tertarik sama komunitas nih, karena saya pribadi juga pengen juga diracunin sebenarnya, gitu kan? Karena Gisoknya baru satu dan ini juga udah lama banget nih. Hati-hati loh, racunan beneran loh. Gitu ya. Yang penting bisa ya belinya. Bisa. Oke. Kalau nggak bisa pasti nabung ya, Om. Oh iya, pasti. Oke. Ada batasan usianya gitu? Oke, sebenarnya sih kalau melihat dari produk G-Shock sendiri kan memang dia menyasar kepada semua kalangan. Betul, ya. makanya. Jadi kalau G-Shock itu nggak harus identik dengan yang mahal. Yang murah bukan murahan ya, artinya memang sesuai dengan budget juga, yang di bawah sejuta juga ada gitu kan. Jadi Masih ada yang di bawah sejuta? Ada. Okay. Kalau yang mau medium juga ada. Ya. Nah, kemudian yang mau rare ataupun limited atau yang harganya sampai ratusan juta juga ada. Ada yang sampai Ada. ratusan juta? Ada. AJKV Channel? Ada. G-Shock ya saya kira tuh 1 juta, 2 juta, 10 juta gitu ya. Ada. Berarti ada yang sampai ratusan juta? Ada. Yang bisa bikin harganya sampai ratusan juta apa tuh, Om Adi? Itu biasanya G-Shock yang dia limited dan Limited? Iya. Limited dan kolaborasi. Limited dan kolaborasi, Om Prio. Dari 30 G-Shock yang Om Prio punya, ini kira-kira ada yang limited sama rare gak tuh kolaborasinya? Ada? Ada. Wow, Campur ini lah. namanya racun apa Om Adi kalau kayak gini? Om? Racun dunia kan. Nih ya, kalau kita biasa nonton beberapa channel YouTube ya, ada yang harganya sampai miliaran, tapi mereka berani beli sampai miliaran karena ada investasi di dalamnya. Iya. Betul. Ya, Betul. kalau kita lihat ada yang beli 1 M, begitu diwawancari sama orang, ini sekarang harganya udah 2,5 M loh. Oh, rare banget berarti ya. Yes, betul. Di G-Shock bisa kayak gitu gak? Bisa dong. Bisa juga ya? Bisa. Wah. Karena gini, sebenarnya kan kalau nilai yang mungkin contoh yang tadi Om Adi sebutkan, Iya. kan mungkin secara peredaran di dunia kan terbatas. Iya. Dan juga mungkin kolaborasi. Oke. Sama seperti dengan G-Shock juga. G-Shock juga ada beberapa tipe yang bisa jadi semacam investasi juga, gitu. Terutama untuk barang G-Shock yang dia limited di dunia dan juga edisi kolaborasi, dan itu bisa menjadi pilihan untuk diinvestasikan. Pantesan jamnya jadi 30, 20 AJKV Channel ya. Jadi kalau kita punya jam tangan ya, especially G-Shock yang kita bahas kali ini, itu nggak cuma buat gaya ataupun nggak cuma beli sekitar banyak aja,
ternyata masih ada nilai investasi di dalamnya. Betul. So jadi jangan pernah khawatir tuh dan ragu untuk beli G-Shock lagi ya. Wah ini jadi saya mau beli lagi nih Om. harus nambah. Harus nambah. Harus nambah pastinya. Om ceritain deh. Mungkin dari ada gak sih kejadian yang orang yang tadinya nggak, ya mungkin lebih dari sekedar Om Prio sama Om Adit nih yang koleksinya 30 dan 20. Ada gak sih di GSWI itu gitu ya, mungkin katakanlah seluruh Indonesia deh, nggak cuma Depok aja atau Jakarta atau apapun itu, yang punya koleksi lebih dari 30 jam tangan G-Shock? Banyak, banyak banget. Banyak. Kami berdua mungkin cuma segelitiran orang aja yang memiliki G-Shock sekitar 20-30. Oke. Mungkin rekan-rekan kita yang lebih dulu join dan lebih mengenal tentang komunitas GSW sendiri, Iya. bahkan ada yang punya lebih dari 50 ke 100 piece dan semuanya itu limited semuanya Om. Wow. Ada juga yang unik yang cuma koleksi warna kuning. Iya. Itu di atas 50 koleksinya. Iya. Koleksi Cuma warna kuning. cuma warna kuningnya Iya, ini di atas Dan berbagai macam 50. tipe ya. Wah, kenapa bajunya warna kuning? Berarti diambil dari situ. Nah, Om, yang jadi ketua harus banyak gak G-Shock-nya? oh enggak, Nggak harus. Enggak harus. Jadi sebenarnya gini. Pemilihannya gimana tuh pemilihan? Sebenarnya gini, kalau mengenai kepemilikan koleksi kan nggak membatasi ini kan, artinya kita untuk join di sebuah member ataupun pengurus kan nggak harus punya koleksi banyak. Ya. Oke. Yang penting dia punya semacam apa ya, kayak dorongan atau motivasi dia untuk membentuk sebuah komunitas itu sendiri, Oke. berkembang, Ya. kemudian juga dia peduli dengan komunitas tersebut, Ya. dan itu pun bisa jadi bagian dari perhitungan dia sebagai pengurus di chapter seperti ini. Jadi mengenai koleksi itu sebenarnya hanya medianya saja. Media, sebenarnya. Cuma yang penting adalah gimana dia untuk Membangun bisa komunitas. membangun komunitas itu sendiri untuk bisa apa ya, bergerak sama-sama untuk meluas Terus sama ini juga. Oke. Kemarin kita juga di komunitas juga nggak cuma hanya bermain di jam aja. Betul, Iya. betul. Dari sisi sosial juga kita gerakan juga. Betul. Ada kegiatan Ada, sosialnya ada juga ya? kegiatan sosial. betul. Baksosnya gitu ya? Baksosnya ada, betul. Jadi memang Oke. di komunitas ini kita nggak ngomong ya, kita nggak ngomong Iya. no. Iya. Kita juga ada kegiatan yang contohnya adalah kegiatan Garnas ya, gathering nasional juga kita ada Wow. setiap tahun mungkin, tapi memang di pandemi ini kita stop dulu karena memang situasinya juga kurang mendukung. Kemudian Oke. juga kita juga ada kegiatan bakti sosial ya, dan itu memang tersebar di hampir setiap chapter kita lakukan seperti itu. Oke. Om, ini menarik banget. Saya balik lagi pertanyaannya ya. Karena saya takut ini penonton AJ Cafe Channel nanti pengen bergabung dalam komunitas, tapi nanti takutnya jam tangannya cuma satu gitu, nanti malah minder, dikucilin segala macam itu. Oh enggak. Oh enggak. Ada gak Om yang punya G-Shock walaupun dia udah ikut di G-Shock Warrior Indonesia, tapi jam tangannya nggak nambah-nambah Om? Oh nggak masalah Nggak sebenarnya. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Sebenarnya sih syarat dia jadi member di GSWI dimanapun berada, baik Iya. itu di Jakarta, di Depok ataupun dimanapun, satu pun nggak apa-apa. Yang penting dia menggunakan jam G-Shock original. Original. Oke, jadi saya tekankan lagi nih, jadi nggak perlu ada kekhawatiran. Walaupun mungkin kita baru punya satu gitu ya, bergabung aja udah, komunitasnya enak banget. Ya, ada namanya meet up-nya juga, ada juga yang namanya Gatnas. Komunitas habis nih. Om, GSWI di bawah naungan apa? Mungkin ada, apakah ada ya G-Shock Jepangnya, internasionalnya gitu, atau memang berdiri di Indonesia begitu aja? Sebenarnya sih kita berdiri sendiri, tapi memang secara secara komunikasi kita juga Iya. komunikasi dengan distributor resminya Casio, yaitu di GAP. Tapi memang dia mengetahui, tapi memang nggak ada secara struktur tuh nggak langsung. Nggak terlibat Iya, langsung. cuma memang dari sisi distributor resmi Casio di Indonesia, Iya. ya namanya itu GAP, mengetahui bahwa dia mengakui bahwa Dan di mengakui. Indonesia itu ada komunitas pecinta jam G-Shock, yaitu GSWI. Wow, wah menarik banget nih ya. Jadi dari awal sampai akhir udah dijelasin nih semua sama Om Adit nih. Sekarang yang lebih penasaran lagi, ini kan ada display nih. Betul. Saya pengen tahu nih Om, jam tangan yang paling mahal mungkin, atau yang tadi Om sebutkan collab, atau ada yang juga yang limited gitu ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan
Tapi sebelum kita jelaskan Om, di depan ada kopi. Silakan Om, Boleh, ya, diambil. Silakan. Nah, Om Adit. Thank you. Oke, ini ada es kopi susu gula aren, Om Adit, Om Prio. Ya, ini made in langsung by AJ Cafe. Jadi buat AJ Cafe Channel, penonton setia dari AJ Cafe, ya kalau mau menikmati es kopi susu gula aren, gitu, ataupun kopi-kopi lainnya, manual brew, espresso dan lain-lain, bisa langsung datang ke AJ Cafe. Oke, diminum Om. Oke. Coba ya Om. Ini Kayaknya kopi mantap. kesukaan saya nih. Gitu ya. Segar banget, mantap. Gimana Om Prio? Rasa kopinya ini Mantap ya? Mantap. Melek gak? Melek gak? Melek. Melek ya? Sampai pagi kayaknya. Oke, AJ Cafe Channel untuk bisa menikmati minuman ini nggak cuma bisa datang ke AJ Cafe aja, tapi juga bisa didapetin melalui GoFood, Oke. GrabFood maupun di Tokopedia. Oke, Mantap, enak. AJ Cafe. Siap order. Oke. Kamu seger ya? Oke, kita balik lagi nih. Ini yang lagi bikin saya penasaran nih. Mungkin bisa ditunjukkan sama penonton setia AJ Cafe Channel. Kita mulai dari yang rare dulu. Oke. Om Prio. Siap. Yang Yang mana? ini ya. Ya. Oke, silakan. Bapak, bagus tuh. Dijelasin dong, Ya, saya itu jelasin. jenisnya apa, kenapa bisa rare, harganya berapa sih? Ini Tunjukin jenis kamera di sini Om, silakan Om. kolaborasi nih Om. Oh, itu kolaborasi. Kolaborasi. Oke. Kolaborasi ini dengan dua merek ya, antara Bape dan Stasi. Brand Brand top lah. Bape. Bape. Kolaborasi sama Bape. Oh, itu loh. Betul. Oke. Nah, kalau ada collab itu dia tertera di depan Hah? dan di belakang juga Om. Ada itunya ya, marknya ya. Ada marknya. Oh. Harganya berapa Om? Karena ini collab, Iya. makanya harganya cukup wow juga. Oke. Ya kalau untuk tipe standarnya seperti ini sih Ah. nggak terlalu mahal. Karena ini collab ya, jadi Iya. harganya sekitar 13 sampai 14 juta. 13 sampai 14 juta AJ Cafe Channel, kolaborasi antara Jisok dan Bape. Tahu sendiri Bape itu yang gambarnya hiu kalau nggak salah ya. Ya, Ya. Benar nggak? Betul. Betul kan ya? Betul. Ternyata punya kolaborasi. Nggak cuma Jisoknya aja, tapi dari brand terkenal juga kolaborasi ya. masuk tuh. Ada lagi Om yang bisa dijelasin. Jangan nomor itu. Oke. Lebih dekatnya. Wow. Oke, Iya. ini tipenya G-Shock GWF 1035 ya. GWF 1035. Ya. Atau biasanya disebut Frogman. Oh, ini yang dinamain Frogman ya? Iya. Sama ini. Iya. Wow, Sama. itu juga termasuk Frogman. Frogman juga. Nah, Oh. ini kenapa ini spesial dan Iya. sangat limited kan memang Oke. ini G-Shock kolaborasi edisi anniversary ke 35 tahun. Udah Frogman Yes. edisi anniversary ke 30 Betul. tahun. Iya, betul. Jadi memang ini dibuat secara spesial karena kalau teman-teman lihat di sini ada apa sih gambar-gambar kodok-kodok kecil-kecil gitu kan ya. Kelihatan di sini ya, ada di Sesuai dengan Iya. bakalnya sesuai dengan jumlah 35 kodok ya. Sesuai dengan 53 ya. Ini juga kita lihat di sini ya, memang ini sangat-sangat limited ya. Sangat limited ya. Ini harganya mungkin kalau di barunya mungkin sudah jarang ya. Barunya udah Sudah jarang. jarang karena Oke. memang ini sangat terbatas Iya. dibuatkan terbatas di pasaran dunia. Ini Iya. kalau pasaran ini sekitar 12 jutaan Om Adi. 12 jutaan, jutaan. iya. Wow, berarti kalau tadi yang Om Prio jelasin adalah collab Yes. dengan Bape, makanya di harganya jadi naik gitu ya. Ya. Kalau ini limited, Iya. karena edisinya anniversary-nya Betul. ulang tahun yang ke-30. Betul, 35. 35 tahun. Wow. Dan ini sebenarnya dua tipe ini yang Ah. memang punya nilai investasi. Yang punya nilai investasi Iya. ini ya, karena Jadi, kolaborasi dan limited Iya, ya. tapi jangan beda seperti emas ya. Jadi memang nggak cepat langsung naik gitu. Tapi memang Iya. ini adalah Perlahan tapi iya, pasti. betul. Jadi memang ini tipe-tipe yang kami bisa katakan rekomendasi untuk kolektor Hah? untuk memiliki salah satu atau dua-duanya. Berarti termasuk collector item nih. Yes, betul, betul. Dan ini memang semakin lama kemungkinan
Kalau turun nggak mungkin. Oh. Kemungkinan ini punya nilai Investasi. yang tambah. Betul, Madi. Pasti Lebih, naik. saya yakin lebih karena limitednya ya. Betul. Yang lebih cepat naik ya. Betul. Karena ya dia diproduksi mungkin ya Terbatas. Terbatas, Iya, betul. itu Sementara yang kalau namanya. collab bisa jadi dia banyak gitu kan. Iya. Produksinya kan hanya collabnya aja gitu ya Om ya. Iya. Wow, luar biasa banget ini ya. Jadi penonton setia AJ Cafe Channel untuk jam tangan G-Shock. Jadi ternyata nggak cuma harganya ya 1 juta, 2 juta, ternyata ada yang 12 juta, ada yang 13 juta, ada kolaborasi, Betul. ada edisi anniversary. Betul. Itulah kenapa jadi 30, 20 gitu ya. Betul. Oke, Om, bicara tentang GSWI lagi nih ya. Saya juga tertarik banget gitu ya sama yang namanya G-Shock Warrior Indonesia gitu ya. Mereka itu Om di GSWI-nya itu kalau misalkan ada jam yang limited atau rare harus punya kewajiban salah satu anggotanya beli atau enggak gitu? Enggak. Begitu saat muncul. Enggak, sebenarnya gini, itu kan balik lagi ke apa ya, selera kita kan. Oke. Nah, selera kita, kalau memang dirasanya memang ini dia beli, pengen gitu kan ya, dan punya budget, ya sah saja sih. Tapi memang nggak ada apa ya, nggak ada paksaan. Biasanya memang makanya tadi Om Iyo alami dan saya juga pada Ya. akhirnya keracunan juga itu dia. Dan akhirnya kita kenapa keracunan, karena memang selalu melihat barang-barang bagus di Facebook gitu Oke. kan ya, dan sehingga kita punya ketertarikan ke beberapa model dan akhirnya kita Untuk beli. Ya, betul. Oke, sekarang yang mungkin ini juga gak kalah menariknya ya. Kalau kita beli jam tangan G-Shock, mungkin kalau kita ke official store sama komunitas gitu ya, ada perbedaan harga nggak sih? Oh, kalau Ya. harga sebenarnya pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Cuma memang kan itu balik lagi ke pilihan bayarnya. Pilihan dari bayarnya. Betul, dia mau beli di toko offline atau di Casio G-Shock store-nya langsung. Oke. Silakan, atau jika ada memang pengen beli di komunitas, Ya. kita juga ada Facebook untuk jual beli G-Shock khusus. Oke. Namanya G-Shock GSWI Official Marketplace. Itu memang kita sediakan wadah untuk jual beli baik itu member Ya. maupun mungkin penjual ya yang memang dia memang pengen jual koleksinya ada di situ. Oke, saran aja Om Priyo yang udah 30 nih koleksinya nih. Lebih baik beli jam tangan G-Shock baru atau dari marketplace? Yang mungkin second orang aja itu, sih. hah? Sama aja sih sebenarnya. Oh, sama aja ya? Kalau memang budget untuk beli baru ada, mending beli baru sih. Kalau Lebih budget baik. oke. Karena kan kadang kita suka itu bukan berarti untuk dipakai Om. Koleksi. Iya betul. Betul. Saya juga banyak yang belum saya pakai. Oh. Dari baru saya beli itu saya nggak pakai. Kalau kita beli di official store juga baru kan ada garansi ya. Betul. Pastinya. Pasti. Nah, saya tertarik dengan beberapa logo yang ada di sini Om. Ya, salah satunya ada My Watch di situ ya. Iya, Ya. betul. Ya, itu kalau beli di situ Om ada diskon sendiri atau ada garansinya seperti apa gitu? Jadi sebenarnya toko teman-teman yang ada di spanduk ini memang rata-rata dia yang pasti dia adalah G-Shock original Om Adi. Udah pasti original. Pasti original. Sudah pasti. Nggak mungkin dia jual yang nggak original. Garansi. Nah, Originalitasnya. kemudian memang kan G-Shock yang beredar di Indonesia kan memang satu pintu dari GAP-nya kan selaku Oke. distributor resmi dari Casio Indonesia. Ya. Kalau garansi pasti diberikan oleh masing-masing seller yang ada di sini ya, kayak Oh, Watch oke. Solution, kemudian ada The Watch ya, itu memang mereka memberikan untuk kepuasan pelanggan atau after sales-nya mereka masih memberikan garansi. Wow, keren banget nih. Jadi nggak usah khawatir ya. Ya, kalau jadi beli nggak usah. ini ya. Makanya, saya jadi tertarik banget nih kalau kita ngebahas tentang yang namanya kalau kita lihat di marketplace ada jam tangan G-Shock 200.000, 300.000, bahkan ada yang cuma 150.000 gitu ya. Nah, kalau GSWI sendiri melihat jam tangan yang seperti itu bisa langsung membedakan nggak? Wah ini palsu nih, Ya. wah ini original nih. Kalau bicara tadi ini udah pasti original gitu ya, itu gimana? Om?
Oke, jadi gini, kalau sebenarnya kan di GSWI Facebook kan itu ada dua ya Om Adi ya. Iya. Untuk forum koleksi, artinya untuk share tipe dari G-Shock sendiri. Iya. Dan juga untuk jual beli yaitu GSWI Official Marketplace. Oke. Pertama itu kita Ya. membedakan dua antara untuk komunitas koleksi dan juga untuk jual beli. Nah, Ya. masing-masing Facebook ini memiliki admin masing-masing, Om Adi, Oke. yang bekerja untuk memfilter ya jika ada jam G-Shock baik itu yang sengaja ataupun nggak sengaja diposting yang ini Palsu. mungkin palsu. Dan biasanya kita Take down dong langsung. ya betul. Oh, langsung di tag Tapi down ya? kalau memang ada yang bertanya Ya. apakah ini, biasanya kan ada mungkin member yang Ya. mungkin dia belum yakin apakah G-Shock yang ditawarkan ini ori atau fake atau palsu. Oke. Itu sah-sah aja untuk bertanya di forum, itu nggak masalah. Bahkan kita siap membantu jika ada kebingungan atau masih belum yakin bahwa G-Shock yang dia akan beli itu Iya. apakah original ataupun yang ori. Berarti langsung di-share aja nih untuk para penonton AJ Cafe Channel, Om. Ya kan? Yes. Jadi bagaimana cara membuktikan ataupun cara mengetahui yang mana sih G-Shock KW, yang mana G-Shock original gitu ya? Yes. Kan pasti dari sekali ngeliat aja udah kelihatan dong. Ya, betul. Ya, coba Betul. bisa dikasih Oke. Om Priyo sama Om Adit. Biasanya kalau Ya. yang biasa punya Yang fake nih? iya, Yang fake ya? iya. Oke. Biasanya tuh ketahuan dari depan itu ketahuan Om Adi. Dari depan udah iya, kelihatan? Dari marking tulisan G-Shock Protection. Kalau yang original itu tegas tulisannya. Tegas Tegas gitu ya. dan juga apa ya? Kan ada cat markingnya ya. Ya. Itu nggak akan keluar. Artinya dia tetap akan tegas, artinya rapi. Rapi Itu ya. yang original. Nah kalau yang Tapi kan yang palsu juga banyak yang rapi, Om. tapi kita bisa ngelihat. Bisa ngeliat ya? Karena kan kita bisa compare kan. Oke. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dari baut-bautnya juga kita bisa lihat mana yang original, mana yang palsu. Kalau yang original tuh biasanya baut kit itu dia nggak plus. Dia agak ada sisi yang panjang satu, yang pendek satu. Yang ori adalah ada sisi panjang Yes, satu, betul. yang pendek satu gitu ya. Ya. Kalau yang Yang fake biasanya sama plus, tuh. iya betul. Plus aja gitu Betul. ngeliat itunya ya. Betul. Terus yang selanjutnya memang kalau untuk memastikan lagi Ya. kita bisa melihat fisiknya, kita bisa Oke. lihat fisiknya. Ya. Biasanya kan kalau yang fake itu kan dia agak enteng gitu kan ya, Oh. maksudnya nggak proporsional lah gitu kan ya. Ketahuan lah. Kalau yang original kita pengen juga kita yakin oh ini pasti asli. Meskipun Oh. biasanya kalau yang orang-orang yang awam mungkin Ya. yang belum pernah kalau dia pegang membandingkan untuk mana yang asli mana yang palsu, untuk dia bisa ini pasti langsung tahu bahwa ini adalah G-Shock asli kalau udah megang. Aduh, Lihat tuh. keren ya. Ya harus Oke. berhati-hati juga sih Om. Ya. Kalau untuk yang pemula ya. Iya, iya. Jadi harus hati-hati juga ya Harus hati-hati Om. dalam memilih G-Shock itu sendiri ya. Ya, tuh. Oke. Ini mungkin yang terakhir nih kita mau ngebahas nih. Oke, siap. G-Shock, jam tangan yang terkenal dari dulu untuk anak muda yang pasti kelihatan ya kan, mereka punya aktivitas yang luar biasa. Bisa nggak tolong dijelasin Om Adit atau Om Priyo? Sebenarnya G-Shock itu diciptakan untuk pengguna atau pemakai yang punya kriteria seperti apa sih? Mungkin Om Yo. Om Priyo dulu mungkin Om. Oke. Kalau untuk pemakainya sih Om, dari semua kalangan bisa. Dari semua kalangan bisa. Oh, maksudnya Formal, diciptakan kantor. sebenarnya dia tuh diciptakan apa sih? Karena kan kayaknya kuat banget ya, biasanya juga kuat, semuanya kuat gitu. Oh iya. Karena ini juga udah diuji juga Om. Oke. Banyak di inilah untuk dites kekuatannya itu. Oh. Mulai dari di dites mobil, dibanting, sampai direbus, terus dibekukan pakai es itu sampai jadi es. Sampai dibukuin jadi es masih nyala tuh. Masih nyala. Berarti tangguhnya ya, Tangguhnya. kuatnya Kekuatannya. dari jam tangan itu sendiri yang dijual ya. Materialnya memang wah ini juga bagus, sangat bagus. G-Shock punya smartwatch kan? Ada, dia baru keluar ya. Baru keluar. Oh, baru ngeluarin dia keluar. smartwatch Iya. ya? Itu Wow. kalau misalkan teman mau tahu Ya. yang smartwatchnya ada di kodenya GBX foto ya, GBX 100, GBX 100 itu GPRB. ada. Jadi itu kan GBS, Ya betul. G-Shock Smartwatch. Kodenya sih sebenarnya ada GBX, GBA. Oh. Ada kode-kodenya untuk jam-jam yang smartwatchnya. Oh gitu. Oke, jadi memang ada kode-kodenya Ada sendiri kode-kodenya gitu sendiri. ya. Betul.
Wow, luar biasa. Kita sudah kupas tuntas tentang G-Shock ya, terutama G-Shock Warrior Indonesia dan G-Shock itu sendiri gitu ya. Betul. Sebelum kita tutup podcast kita malam ini, Om, ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin tadi ada yang terlewat, mungkin gitu ya, atau mungkin ada yang mau disampaikan sama pengguna G-Shock yang saat ini mungkin masih ragu-ragu Ya. untuk masuk daripada komunitas G-Shock gitu ya. Ya. Sehingga dengan adanya podcast ini, para pengguna G-Shock, ayo, come on, kita bergabung di GSWI. Oke. Silakan, Om. Jadi memang G-Shock ini memang jam yang udah nggak perlu diragukan lagi ya. Ya. Baik itu dari ketahanan jamnya sendiri dan Ya. juga ketahanan dari baterainya. Karena memang Oke. kalau G-Shock itu baterai bisa tahan 5 tahun bahkan 10 tahun. Oke. Dan juga memang ini dipakai harian ya. Jadi untuk teman-teman hitungannya yang punya jam G-Shock, jangan khawatir jamnya rusak ya. Ya. Jam ini tahan lama ya. Oke. Kemudian juga memang cocok untuk teman-teman yang pengguna yang memang Mobilitasnya luang, tinggi gitu ya. betul. Kemudian spare partnya juga kita juga ada teman-teman komunitas. Jadi juga kalau ada. misalkan masuk komunitas, jangan takut sama spare part ya, Om, ya. Betul. Karena di komunitas pasti tersedia semua. Ada. Mau model kayak gimana gitu Betul, tersedia ya. betul. Oke, lanjut, Om. Nah kemudian kalau misalkan teman-teman memang pengen tahu lebih jauh lagi tentang komunitas G-Shock sendiri, Ya. bisa searching di Facebook. Facebook ya, GSWI G-Shock Warrior komunitas Casio G-Shock, dan juga di IG juga sama GSWI. IG-nya juga ada ya? Nah nanti teman-teman yang mungkin domisilinya ada di daerah mana, contoh di Semarang, di Ya. Surabaya, Ya. bisa ada di profile atau ada dokumennya di Facebook, dia bisa lihat PIC siapa aja yang ada berada di kota-kotanya itu. Dan di situ biasanya dimasukin ke grup WA. Betul. Nanti tahapannya akan komunikasi dengan PIC Oke. chapter. Ya. Selanjutnya akan ada komunikasi mungkin masuk ke WA grup sendiri. Oke. Nah, pasti biasanya kan undangan meetup kan bermula dari WA grup. WA grup itu ya. Otomatis dimasukin WA grup nggak kalau udah masuk daftar di Facebook? Masuk biasanya. Masuk ya? Iya, betul. Oke, Om Priyo sekarang tambahin, Om. Oke. Kalau memang sudah suka Iya. lebih baik masuk komunitas dan siap-siap untuk mengkoleksi. Racunnya banyak. Oke, Om Adit, Om Priyo, ini dari GSWI Depok, AJKV Channel. Terima kasih banyak telah hadir di podcastnya AJKV. Mudah-mudahan dari podcast ini juga nanti akan mengedukasi. Betul. Karena memang podcast kita di sini bertujuan untuk mengedukasi, Om. Betul. Mungkin mereka banyak belum tahu G-Shock itu apa, punya komunitas atau enggak, Betul. spare partnya kayak bagaimana, meet up-nya seperti apa, Semuanya ada. semuanya udah Semuanya dijelasin ada. secara gamblang dan Semuanya ada. tidak ada kekhawatiran lagi dan Betul. keraguan lagi. Betul. Om, habis ini saya langsung masuk ya. Oke, saya. harus dong. Harus ya, Harus. baru punya satu nih. Nggak apa-apa. Nanti lihatnya setahun lagi, Oke, siap. jadi 2 doang paling. Oke, AJKV Channel, terima kasih sekali lagi Om Adit, Om Priyo. Mudah-mudahan kedepannya kita akan terus berkibar Amin, amin. GSWI-nya, Amin, Depoknya amin, amin. maupun chapter-chapter lain di Amin. seluruh Indonesia. Amin. Dan sekali lagi, G-Shock Warrior Indonesia memberikan Anda kemudahan dan juga perawatan yang luar biasa dan gengsinya pastinya. G-Shock! Terima kasih Om Adit, Om Priyo. Sama-sama Om Adi. Selamat malam. Malam. Thank you. Ya.